Oke, what's up? Welcome back to Kursi Interaksi. Bersama saya still motherfucking black right here dan juga Hey Albi. Nah, udah gitu deh. Tepuk tangan semuanya. Oke, ini paling rame kayaknya. Ini episode paling rame, Bi. Iya, itu menunjukkan bahwa ternyata nggak cuman selebgram doang yang punya follower itu ya. Betul. Iya kan? Bahwa suara kita teh kayaknya sudah sampai, sampai mana? Sampai mana? Salam kita teh ternyata ada salam balik. Ada salam balik. Disalamin balik nih. Duh. Jadi gimana, Bi? Tapi sebelum itu ngopi dulu, Bi. Ngopi dulu. Biasa nangis kan santai ngopi. Pelemasan. Segodas ya? Mojito. Oh, mojito. Ini putihnya. Oke. Ini minum dulu ya. Minum dulu. Sejati kopi. Nyaman di hati. Sebenarnya nggak gitu, sebenarnya. Sebenarnya gitu sih. Biasa kopi yang selalu menemani. Betul. Ini setia menemani kita dari episode pertama sampai 0. episode 1. Dari belum ada apa-apa. Hiasan juga baru kalender doang. Setia ya ini. Ini setia dari pertama sampai sekarang ke episode 9. Itu kerasa. Tapi ya kita juga mau ucapin terima kasih, Bi, buat teman-teman semua yang sudah setia ya menonton gitu kan. Kita walaupun ya gitu-gitu wae lah nya. Nah, itu ada hiasan kopi atau kopi. Dan juga kita terima kasih juga buat Subang Creative Center yang telah memfasilitasi kami juga. Kurang lebihnya. Ya. Lampu caraan. AC. Berarti kan AC nak. Tong di luar liuk gitu AC teh. Biasa lah. Culture orang. Iya. Tapi yang spesialnya adalah, Bi, episode kali ini tuh kita mengundang langsung. Pesta apa? Beli. Apa orang mah? Biar, padahal ngambilkan ente orang tuh. Banyak tahu. Ini apa orang baca? Nantilah kita bacain ya. Kenapa spesial, Bi? Karena tuh kita itu mendatangkan langsung para suhu, para Hokage gitu. Kita mendatangkan Hokage pertama dan Hokage kedua. Betul. Kita mana sih di Gerawan wae. Si Abi pertamanya enggak. Mana itu salam pemerintah. Tadi demi Allah Pak. Ente pertamana. Baiklah, tapi kan ya bagus kan, berarti kan ada respon. Betul. Ngomong ya. Gitu kan, berarti harus dipedulikan gitu kan. Minimal dilongok lah. Iya. Minimal ditonton lah. Ya ditonton ya pasti, Bi. Pastilah. Sudah ini pasti ditonton sama mereka gitu kan. Mudah-mudahan ini juga jadi salah satu bentuk kolaborasi kita kan. Betul, dengan pemerintah terkait juga gitu kan, Bi. Jadi langsung saja, Bi, dibacakan dulu. Biografinya monggo. Kembali ke Bopak mana handphone? Sik. Bapak dulu bacain. Iya. Jadi sekarang kita bakal kedatangan. Betul. Kedatangan tamu spesial.
Yang biografinya teh adalah Blacknya Dokter Randa Ina Marlina MPD. Tangan, betul. Terus Bi, terus. Kamu slow. Izin salah, izin. Slow. Tapi belahnya. Ampera Bu. Sebelum masuk berkiprah di pariwisata, Betul. Kan beliau kan sekarang kan lagi menjabat. Sedang menjabat. Di Spa, Spar. betul. Beliau tuh lagi menjabat sekdis di pariwisata. Oke, sekdis itu apa Bi? Sekretaris dinas. Dinas. Harus tahu itu ya. Ade, Bek. Karek sekdis. Di Berjam si Icon. Icon. Hafal kan, benar. Sumber itu. Hafal kan. Sebelum masuk berkiprah di pariwisata, beliau di dinas pendidikan, lalu ke perpustakaan. Ternyata dia Blek pernah Kapungkur teh Bu Ina teh euleun nya. Gitu. Ya, tapi Bu Ina teh resep keur pas darat teh. Heeh. Mun ulin gitu ka kantor teh, geus urang nimbal lah di pasca ya gitu. Bener. Khas beliau teh Eta. Geus tong orang ngobrol mending nimbal heula. Nimbal heula. Minimalna gorengan. Jeung sambal dadakana, Bos. Eta ngeunaheuna teh. Ayo lanjut. Jabatan sekarang teh sekdis di Spakpora tadi sudah dijelaskan. Tuh. Tahun 2021 sampai sekarang jabatannya sebelumnya teh Kabid Pemasaran deh sebelum di sekdis teh. Oke, berarti naik jabatannya ya beliau. Berproses Blek. Betul. Seperti kita. Iya. Kita sedang berproses. Proses banyak protes ya. Kita prosesnya banyak protes gitu maksudnya. Naon itu sidik lah. Nah, jabatan sebelumnya teh dari tahun 2017 sampai 2020. Betul. Ibu Ina ini pernah melakukan program dengan kita ketika beliau menjabat jadi kabid dari mulai perlombaan sampai workshop pelaku ekonomi kreatif. Betul. Sinergi Black. Iya, ingat. Kurang, geus pernah aya. Betul, banyak. Lah, san ngomong abu, Bong. Aya. Sering. Lanjut, Bi. Lanjut. Beliau juga salah satu yang mendorong adanya komite Subang dan pengajuan gedung SCC. Nah, baik sebagai berarti. Kurang naon sih. Kurang AC. Dari segi promosi Bu Ina sering melibatkan teman-teman komunitas betul ya. Betul. Karasakura. Betul. Setuju. Karasakura. Terus kan biasanya tuh ada 2 bintang tamu ya, Bro. Iya. Satu lagi itu siapa, Bro? Nah. Ini aneh spill nih ya. Spill nih ya. Spill nih. Jadi Bi, selain ada Bu Ina, ada juga Bapak Tatang. Bapak Tatang. Betul, itu Bapak Tatang tuh aneh bacakan ya. Bacakan, Nah, jadi kiprah beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satpoldam Subang, lalu ke Camat Subang. Oh, oke. Paham? Nepi dinya heula, nepi dinya. Paham. Lalu ke staf ahli dan PLT Asda dan terakhir di Disparpora sampai saat ini. Dulu aktif di KMPI dan organisasi lainnya. Yang Bapak Tatang itu bernama panjang Tatang Supriyatna SIPMI Pol. Kan? Jadi malah asa Pak Tatang untuk yang baru dapat pasti Pol. Karena sudah terbukti dari namanya. Betul. Jadi daripada kita terus menerka-nerka ini, mengira-ngira, itu kan jadi
baru dakongnya kan di tukangan kamera. Orang sih naon sih gitu kan. Jadi langsung saja kita panggilkan. Ini dia Ibu Ina dan juga Bapak Tata. Selamat datang Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bapak, selamat datang. Silahkan duduk. Iya. Aduh, makasih. Makasih. Sucai Plato. Next song. Ibu gimana, sehat Ibu? Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah Ya. menyempatkan waktunya Betul, untuk datang ke ini mah kecil-kecil. Iya. Bapak. Biasa lah. Riungan we. Tapi ini teh Ya. bisa dibilang ini studio tuh lagi penuh, Pak. Ya, betul. Soalnya biasanya ada riuh. Alhamdulillah berarti ya sesuatu. Alhamdulillah gitu. Biasa nama sok we. Ada rembung itu kan biasa nama. Martabak acan. Pampang aja sih. Iya, tapi Susulan gitu. betul. Ya. Gitu, Pak. Abi, gimana Bi? Kita ini udah kedatangan langsung Sama bapak dan ibu kita. Bapak dan Ibu kita ya. Perwakilan dari pemerintahan. Betul. Salah satunya mungkin ya. Salah Perwakilan, satunya. Salah satunya dari Iya. yang ada di Kabupaten Sukabumi. Karena kan yang apa ya? Yang bisa dibilang mengayomi kita juga. Mengayomi kita. Dari pertama sebelum adanya SCC ini gitu kan. Yang beberapa program juga tadi kan udah di-spill ya. Betul. Dan mendukung juga. Ya, pasti ada. Itu bentuk kolaborasi kita dengan pemerintah Pemerintah. lewat Disparpora pastinya. Gitu Orang. kan. Nah, izinnya kadinya heula. Betul. Izinnya kadinya suntangan lah macam kieu nama. Gitu, Pak. Ya. Nah, Kan orang teh gitu, Black. Ya, Biasanya gitu. betul. Libat bela weh, libat bela. Gitu kan di bawah lah nih balala. Tapi kualitasnya, Black. Ya sebelum itu Pak, mungkin apa sih pandangan Dispar ini semenjak ada ekonomi kreatifnya gitu Ya. Bener. di Karena Kota kan Subang sekarang udah khususnya. gencar ya, ekrapnya Bu ya. Sekarang Betul. pemerintah juga di pusat juga mungkin ekrapnya sekarang lagi gencar-gencarnya. Lagi gencar-gencarnya. Dari tahun berapa tuh? 2000 2000 berapa ya? 2000 2000 berapa ya? 19 19 kalau nggak salah. Iya 19. Nah, ketika ada ekrapnya, pandangan Dispar terhadap ekrapnya gimana? Kan biasanya kan, duh aduh, nggak apa ekrapnya tadinya kan gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, terus sekarang teh gimana nih pandangan dari Bapak dulu? Mas? Baik. Boleh, terima kasih. Black ya. Iya, Pak, betul Sama sekali. Albi ya. Iya. Aduh, terima kasih di. Sebenarnya nggak usah pakai aju. Oh, Nggak apa-apa ya. Apa dan kita mah. Jadi Albi sama Black aja. Oke. Obrolan, Pak. Karena sebagai dari anak-anak milenial nih. Betul, ya. betul, Pak. Ekrap. Gen Z. Genjer ini Bapak. Oh, Gen Z ya. Baik, terima kasih sebelumnya ini ya atas undangannya tentunya ya. Alhamdulillah, Pak. Nah ini baru pertama kali saya nih di Gedung Ekonomi Kreatif mengisi acara ini tentunya ya. Betul. Ini kebetulan Ibu Sekdis alhamdulillah nih ya hadir bersama-sama lah karena beliau juga sebelum saya di Disparpora beliau kan lebih dulu Iya. tentunya ya. Betul. Apalagi tadi dibilang beliau ini apa namanya Pernah pernah berkolaborasi dan tentunya itu sesuai dengan job beliau ya Iya. di bidang pemasaran. Pemasaran. Ini kepala bidang pemasaran. Ya. Nah, begitu saya masuk, ya beliau kan promosi ya. Iya. Nah itu ke sekretaris dinasnya. Nah ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Black sama Albi, tentunya Disparpora itu memiliki pandangan ya dengan apa namanya terhadap ekonomi kreatif ya. Nah ini pandangannya seperti apa tentunya. Pertama secara yuridis ya. Secara yuridis itu ya kita
ternyata di dalam apa namanya job description ya itu sudah masuk di dalamnya. Oke. Ada peran dan fungsi gitu Peran kan dan fungsi. yang harus dijalankan oleh Dinas Pariwisata terhadap pengembangan ataupun pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif. Walaupun itu di Sparpora di Kabupaten Subang ini bukan salah satu OPD yang memang untuk pengembangan ekonomi kreatif saja. Ada ya SKPD lain atau PD lain. Baik itu DKUPP gitu kan. Terus apa namanya termasuk Diskominfo sendiri lah. Artinya ada. Jadi fungsi-fungsi pembangunan ekonomi kreatif itu tidak saja pada satu OPD, tetapi yang sangat dominan tentunya ya di Dinas, kalau dari itu Dinas Pariwisata. Ya. Nah, kebetulan Subang itu bukan pariwisata saja ya. Di dalam itu ada sektor pemuda atau kepemudaan dan olahraga. Mungkin di kabupaten lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Atau bahkan Dinas Pariwisata saja ANSI. Dan memang di atasnya juga ya ada paling puncaknya itu di pusat, tingkat pusat ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, itu tentunya. Dan mengapa demikian ya? Ada istilahnya dengan ekonomi kreatif. Ternyata sektor pariwisata itu sebetulnya lokomotif sektor-sektor lain. Ya di dalamnya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat. Dan bagi mungkin kita di sini adik-adik ini di ekonomi kreatif, komunitas ekonomi kreatif ini sangat signifikan lah, artinya tepat gitu ya. Berkaitan dengan komunitas ekonomi kreatif. Jadi Subang itu kan telah dibentuk kan komitenya. Hanya di sini komitenya ini tentu harus memberikan warna. Betul. Jadi kami khususnya dari Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga sebagai leading sektor ya, ini ada kewajiban tentunya bagaimana mengembangkan istilahnya ekonomi kreatif di Kabupaten Subang. Tentunya yang dijalankan oleh adik-adik dari komunitas ya, kebanyakan saya lihat ini kan mayoritas kaum milenial ya. Kaum milenial betul Pak. Nah, apalagi terkait dengan istilahnya apa yang harus dikembangkan itu ada 16, 17. Ada 17 subsektor. Nah, itu ya. Nah, tentunya di Kabupaten Subang ini simbol nih ya. Tadi kan disebut Subang Creative Center. Apa namanya? Creative Center. Ini kan pembangunan tahun berapa itu? 2021 ya. Kalau tidak salah selesainya 2021 kan, 2021. Nah, ini simbol ini bahwa kita ini sudah ditancapkan benderanya, maka ini anggaplah titik atau lokasi SCC ini ya, ini harus tetap eksis. Makanya ini walaupun ini baru, kita jangan dikosongkan, ya, jangan dikosongkan, segeralah. Ya, makanya kami di sini besok lusa ini dalam tahun anggaran perubahan ya Bu Sekdis. Ya, kita lah sedikit-sedikit atau bertahap lah mau mengisi gitu kan, kelengkapan-kelengkapannya. Bahkan kami beberapa bulan yang lalu juga ada kebetulan ya teman-teman dari kalian semua, tentunya ketua komite ketua pelaksana ya Pak Andri ini kan, ya mudah-mudahan lah dapat direalisasi kan dari ke pusat gitu. Tapi dengan demikian saya juga lihatlah di Abah Sijawara tentunya ya, itu mudah-mudahan karena kita sendiri kan yang nanti memberikan rekomendasi nanti dukungan kegiatan untuk komunitas ekonomi kreatif ya di Kabupaten Subang. Nah tentunya Ekrab di Kabupaten Subang ini saya mau bertahap ini memulai ini ya memang harus bisa berjalan ya, bisa berjalan. Nah, tentunya pengaruhnya ini akan besar sekali, ya. Ya, akan besar sekali. Ya, kita kan ini gedung Ekrab ini kalau tidak salah kan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, ya. Betul. Pemerintah provinsi dalam 1 tahun sejak perencanaannya langsung kan jadi, ya. Di beberapa daerah kan kita sudah lihat. Ini matching juga, ya.
dengan di kita ya. Bagaimana kita menjalankan sektor pariwisata. Nah, ekonomi kreatif itu bagian ya tentunya. Bagian dari Ya tadi kan disebutkan justru pariwisata itu kan lokomotifnya. Ya. Otomatis sektor-sektor lain ikut mengikuti. Mengikuti ya Pak. Nah, Betul, itu. betul. Nah, ini tentunya pengaruhnya ini banyak sekali. Ya, berarti sampai saat ini sudah mempengaruhi Pak, bahwa ekonomi kreatif ini sudah mempengaruhi sektor wisata juga, Jelas. sektor pariwisata. Jelas kalau kita lihat di beberapa destinasi yang paling menonjol tentunya ya. Sebetulnya kan teman-teman kita ya hanya mungkin teman-teman kita ini ada yang memang masuk dalam komunitas ataupun tidak artinya tapi aktivitas daripada pengembangan ekonomi kreatifnya itu sudah terlihat indikasinya oh itu bagian dari ekonomi kreatif. Nah, ini makanya perlu kita ini ada semacam bagaimana kita merangkul mengajak kepada teman-teman yang memang bergulat gitu ya di dunia ekonomi kreatif ini. Banyak kan artinya yang tadi dari 17 subsektor itu. Nah, itu. Bahkan di ekonomi kreatif di tiap destinasi terutama di destinasi kita yang di wilayah atas banyak sekali kan. Oh, ini bagian dari pengembangan atau pengembangan ekonomi kreatif. Itu kan. Apalagi ya. Ya, Jadi bagi Dispara EKP sudah berpengaruh. sudah Ya. berpengaruh ya, betul. Lokomotif pariwisata. Nah, gitu, Betul. lewatnya gitu Nah, kan. itu. Sebelumnya. Lokomotifnya kan kereta. Ya. Ya. Iya, kereta, lokomotif Banyak teh, gerbong. Bener kan? keretanya gerbong. Gerbong. Nah, itu Gerbong. gerbongnya tuh banyak nih, Betul. tapi yang paling depannya Disparnya kan. Iya. Gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja nih kepalanya kemana gitu kan. Tuh kurang lebih, Bi. Tinggal sama Bu Ina. Tadi jawaban Pak Kadis, Ya. sekarang jawaban Bu Sekdis. Ya. Asik. Bu Sekdis gimana nih jawabannya dan atau pandangannya Pandangannya. tentang Ya. ekonomi kreatif yang tadi Ibu. Baiklah Kang Black dan kalau pandangan saya kaitan dengan gedung ekonomi kreatif ini ataupun gedung ekonomi kreatif di Kabupaten Subang ini, kalau kita lihat ke sejarah awal ya, bahwa ekonomi kreatif ini lebih kepada membuka semua anak-anak muda, dalam hal ini anak-anak milenial mungkin tadi ya, Subang yang memang sudah memiliki potensi ya. dalam bidangnya masing-masing. Nah, supaya mereka tidak, jadi merupakan suatu wadah gitu ya, suatu wadah tempat anak-anak muda ini berkreasi, berinovasi, berkolaborasi dan beraksi tentu saja. Nah, akhirnya beraksi kan, harus beraksi Ya, itu. betul. Nah, jadi di sini pengaruhnya terhadap pariwisata jelas di sini banyak di sini. Contohnya begini, ketika kita lomba video pariwisata ya tahun-tahun kemarin itu sampai lomba video itu kan tingkat nasional, sebenarnya nasional ya, itu terbuka untuk umum. Karena situasinya masih COVID Rita, jadi kita pakainya sistem sistem online. Alhamdulillah kan pesertanya banyak sekali. Bahkan kalau lihat di foto itu, lomba foto yang lebih menarik itu dia kan yang menang itu orang luar. Orang Bekasi, Tangerang, Bandung. Nah, artinya kita harus mengakui, harus mau belajar dari mereka. Kenapa kita supaya bisa berkompetensi dengan anak-anak di luar Kabupaten Subang. Jadi kalau pandangan saya sih jelasnya merupakan salah satu wadah tempat bertemunya anak-anak muda yang memiliki inovasi, kreasi sekecil apapun gitu kan. Kalau saya lihat di sini malah lebih dominan. Banyak yang lebih dominan itu kalau saya lihat ya video ya, film, fotografi gitu kan, yang lebih kemudian Model ya. fashion saya lihat anak ekrab musik, kita udah sampai kemana lah gitu ya. Banyak anak-anak yang memang disinilah tempatnya gitu. Disinilah tempatnya untuk bergabung tadi, berinovasi, berkreasi, bahkan akhirnya bisa beraksi juga di sini.
Beraksi yang paling penting. Berarti Eta. gitu. Intinya mah harus beraksi. Betul, Bu, harus beraksi dan berhasil pastinya, Ya, Bu. iya, tentu. Harus berhasil. Itu kan, kalau tidak berhasil ya Ya, seperti itu. iya. Itu, Bi. Nah, gitu, Bi. Gitu, Bi, pandangannya. Gitu pokoknya. Jadi sebelum Lihat kita lah, nggak lihat. Santai, Nah, ya, sebelum santai. kita ngobrol lebih jauh, Bu. Iya. Minum dulu, silakan dicoba Iya. dulu. Ini mana ya? Sedotannya. Sedotan. Tenang buat- aja lah, nggak apa-apa. Aduh, gimana sedotan? Sudah, nggak Ini. apa-apa, santai saja. Nah, itu tuh ada tuh. Bukan itu. Bukan. Bisa dibuka aja, Bu, ininya. Iya, Nanti silakan minum dulu, santai dulu. Kang. Bu. Tapi Santai. memang konsep kita tuh konsepnya tuh nggak formal, Bu. Iya, Emang slow. ya. Slow. Ya bagus lah, nggak usah formal ya. Nggak usah Jadi formal. Bapak sama Ibu udah pernah nonton belum? Salah satu episode lah Nah, dari kursi interaksi. Saya lihat Dari YouTube yang kelas action ya. Apa kemarin teh yang terakhir teh? Oh, itu mah movementnya. iya movementnya. Itu mah movementnya. Salah satu aksinya, Bu. Iya. Oh Itu iya. salah satu aksinya yang kemarin diadakan oleh Abeh kita semua. Nah, Iya. itu yang Iya. saya lihat tuh. Jen Abeh, ya. Jen, Pak Abel Jen, Jen dan Pasya. teman-teman. Ya. Jadi Saya kita lihat yang itu. menindaklanjuti kan Jen teh sebelumnya ke kursi interaksi dulu juga. Mm-mm. Jadi kita teh ada apa, kebutuhannya apa, oh sudah Jen beraksi dengan kelas actingnya ya. Kelas Ya, actingnya. kelas Betul, acting yang betul, yang betul. terakhir itu ya. Iya, Kelas acting saya lihat yang itu. Berarti berarti belum nonton. Belum. Bapak dan Ibu kita belum nonton. Sepertinya Iya, belum iya. nonton. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Meskipun belum nonton, tapinya mau diundang ke sini. Gitu kan, Bi. Penting mah gitu. Meskipun mereka belum tahu keadaan studio gitu. Nah, itu paham pura ini dia bukan. Dewe ayahnya. Oh, tapi kan saya sering nengok ke sini. Iya lah, Bu. Ya, kalau lihat ada acara pemotretan, Nah, ya, potret betul. apa. Ah. Euy, Tuh, ngalongok lah ya, Bu, nya, Ngalongok ngalongok barudak lah ke gitu. sini. barudak mah butuh tampul, Bu, euy di longok gitu. Ya, itu garing soalnya, Bu. Ngalongoknya ada garing barudak. Ada hawatos. Ada Watos. watos. Tapi sampai sejauh ini, apakah ekonomi kreatifnya sudah mempengaruhi Dispar? Belum, Bu, sih, Bu? Sampai Udah, kan tadi udah dibahas. Udah, belum tahu. belum. Belum, itu mah tadi baru pariwisata. Oh, iya mah Secara penjelasannya. disparnya. Iya. Secara disparnya. Secara disparnya harus bisa dibedakan. Minum dulu. Fokus, Komite, oh tuh itu ya komitenya. Euy, saudara. Oh, coy bodas bohong itu cemenang gitu. Makin loba nu nontonnya makin loba nu dibohongan gitu. Cemenang gitu. Aduh, anak ekraf berbohong. Sangat tidak ekraf ini, Bu, sangat tidak ekraf ini. Trik. Trick and trick teknik. Trick and trick. Dari mau praktek teh. Iya, tadi apakah si ekonomi kreatif ini sudah mempengaruhi Disparnya gitu, Bu? Kalau tadi kan bicara tentang mempengaruhi pariwisata. Kalau sekarang secara Disparnya gitu. Apakah ngaruh tuh sih gitu ke kita deh, ke Dispar gitu kan. Atau kalau emang ada yang kebantu kah Nah, gitu. dari program-program di Sparte? Ya. Monggo dijawab. Sekdis. Iya, Monggo kalau dijawab. kalau menurut saya gini ya, kalau saya baik secara pribadi pun secara kedinasan sangat terbantu sebenarnya. Sebenarnya gini, banyak program-program kami yang terutama kemarin ya di dalam promosi pariwisata yang dibantu oleh teman-teman ekraf di sini. Contohnya teman-teman ekraf kan bikin video-video kecil sampai kan diupload lah di medsosnya sehingga banyak masyarakat yang melihat, bahkan banyak wisatawan yang datang ke Subang juga, menarik seperti itu gitu kan. Nah kan bahkan yang kalau tidak salah ya, saya beberapa teman yang di Bandung, yang di Palembang, Ya. waktu ketika ngadain acaranya di waktu
pengumuman pemenangnya itu, mereka sampai bertanya itu hasil siapa, itu karya siapa, itu bilang anak-anak Ekrab yang ngadain gitu. Anak Ekrab Subang sudah bisa seperti itu, nah, sampai ada pertanyaan seperti itu. Tepuk tangan. Nah, jadi kan artinya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijual dong seperti itu. Bahwasanya kita juga udah bisa bersaing. Udah bisa bersaing produk dengan juga, gitu. orang-orang yang di luar gitu. Kalau dari sisi, apalagi kalau dari sisi promosi lah, paling pentingnya dari sisi paling promosi ya betul. itu kan lebih banyak terbantu seperti. Apalagi sekarang ini kan promosi wisata itu lebih digencarkan melalui media sosial. Iya, betul, Lebih betul, Bu. kepada media sosial. Kalau sekarang itu ketinggalan kalau tidak pakai media seperti itu. Gitu. Online tuh sekarang Iya. lagi di-push. Lagi Instagram, Facebook Live itu kan emang sosial media. Sosial Secara medianya sosial media. itu ya lebih seperti itu. Bahkan kalau menurut saya sendiri nih ya, kalau dikaitkan dengan target capaian kinerja dari Disparpora, salah satu diantaranya ya meningkatnya kunjungan wisatawan datang ke Subang. Target kita tahun ini aja hanya 7 juta. Targetnya. Sekarang bulan 6 aja udah lebih dari 15 juta. Kan artinya bisa melebihi target. Ada satu destinasi wisata yang lebaran kemarin itu mencapai 9 sampai 10 juta sehari. Bu. Bayangkan. Kalau bukan karena teman-teman semua dari sini mengupload tentang destinasi wisata, mana mereka tahu dari mana? Iya, betul Nah, satu sekali. di antaranya itu kan. Iya. Nah, kemudian kita juga pernah berkolaborasi dengan Dekranasda ya, dengan bikin video, lomba video yang diselenggarakan oleh Dekranasda Provinsi. Kita mencapai mendapatkan video favorit kalau waktu itu tidak salah. Bayangkan. Sampai dengan adanya video kan hasil daripada teman-teman Ekrab waktu itu ya. Saya minta tolong teman-teman Ekrab untuk membuat video tentang batik khas Subang kalau tidak salah waktu itu ya, batik khas Subang. Nah itu Kang Jen dulu yang sutradaranya kalau tidak salah. Nah itu kan sampai dapat juara favorit di tingkat provinsi itu. Nah itu kan juga sesuatu prestasi yang katakan ngepek lah, menunjang terhadap Dispar itu sendiri itu sebenarnya. Udah banyak sebenarnya. Sebenarnya nggak tuh kudu ditanyakan dulu. Tuh gitu mah. Nah, yang benar tuh pertanyaan. Mungkin belum terasa mungkin ya. Apa mungkin belum terasa secara gitu Bu. Takutnya kan gitu. Ya, takutnya ternyata itu. belum berpengaruh Nah, gitu, itu. terlalu belum terlalu berpengaruh banget. Ya, gitu kan. memang kalau dibilang kurang pasti kurang ya. Kurang target, kurang berkolaborasi. Belum terlalu berkolaborasi. Mungkin dalam ini kan di Disparpora itu bukan hanya pariwisata kan? Betul. Ada kepemudaannya, ada olahraganya. Nah, ke depan kita harus bisa berkolaborasi dengan kepemudaan, dengan pariwisata, dengan olahraganya, kira-kira seperti itu. Berarti bakal ada nih Bu, program dari Disparpora bakal mengkolaborasikan kita semua. Nah, harus ada. Mengapa Pak Kadis yang jawabnya? Pak Kadis yang jawabnya, ya. Pak Kadis yang jawabnya, mangga. Terima kasih. Sebetulnya itu bagian dari bukan lagi cita-cita ya, tapi kalau kita bicara kelembagaan atau dinas, itu salah satu konsekuensi juga. Ya. Bahkan harus dikembangannya dengan format mutualisme, saling saling menguntungkan. Artinya menguntungkan di sini bukan berarti menguntungkan secara ini ya, saling mendukung. Ya. Kita dari satu sisi melakukan suatu pembinaan tentunya. Ya. Pembinaan juga tentunya di samping pembinaan secara langsung dan tidak langsung ini, kita tentunya mendorong ya, tentunya yang namanya pemerintah. Ya, dukungan dan support ini sangat perlu. Betul. Ya, dalam pembinaan terhadap ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya mungkin komoditasnya kan. Dan ini pasti harus didukung dengan anggaran misalkan ya. Betul. Tapi dari satu sisi kita pun pemerintah daerah, artinya dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga juga perlu ya adanya semacam dukungan ya, dari
komunitas ataupun kelompok ekonomi kreatif. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekdis tentunya ya. Salah satunya misalkan teman-teman dari ekonomi kreatif ini sebetulnya sudah terlihat ada gitu. Dan ini tentunya mempengaruhi terhadap pandangan-pandangan ya. Di luar artinya bahwa ekonomi kreatif itu tidak dipandang sebelah mata. Ya. Betul. Makanya saya katakan tadi Dinas Pariwisata merupakan salah satu yang istilahnya apa yang membimbing, yang mengembangkan ya intinya kepariwisataan itu sebagai lokomotif. Otomatis semua sektor itu bisa jalan. Ya, mau tidak mau itu kan. Nah, bagaimana begini contohnya? Dari sektor infrastruktur saja misalkan. Kita ada kegiatan, bukan kegiatan lagi, tapi ada semacam destinasi. Bagaimana mau destinasi maju? Anggaplah desa wisata, nah, gitu kan. Desa wisata mau pariwisata di desa tersebut supaya banyak dikunjungi tadi oleh katakan Ibu Sekdis banyak kunjungan wisatawan, gitu kan. Tapi kalau infrastrukturnya jelek, itu kan tidak Bisa menunjang. ya menunjang. Nah, kalau sudah di sana destinasi berjalan, sektor itu pasti banyak sektor-sektor itu. Usaha kecilnya, ya. Peran serta masyarakat dalamnya kelompok milenial. Kan itu kan kreativitas masyarakat itu muncul di sana. Betul. Dan dikembangkannya daya tarik di tempat destinasi wisata ataupun desa wisata itu pasti jalan gitu kan. Dan ini salah satunya adalah dari kelompok atau komunitas ekonomi kreatif. Nah, ini pengaruhnya ini memang saling ini. Jadi kita tidak bisa sepihak, kita tidak bisa secara parsial. Oh ini tidak, justru memang saling ini ya merupakan suatu subsistem lah. Ya. Iya, betul. Makanya di sini kenapa disebut ekonomi kreatif? Ya munculnya kan baru beberapa istilahnya tahun ke belakang dari sisi itu. Tapi sebetulnya ya ekonomi kreatif ini kan dari satu sisi ternyata kebanyakan dimunculkan oleh masyarakat dari kelompok-kelompok yang banyak memang memiliki ide gagasan inovasi. Betul. Nah, itu munculnya ya dipelopori ya oleh anak-anak muda kalau sekarang sebutnya milenial. Betul. Nah, itulah salah satunya ya. Yeah. Mungkin ke depan banyak lagi lah ya. Gitu. Yeah. Jadi gitu Plek. Gitu. Jadi memang harapan mah ada. Bisa kita kolaborasi bareng teh. Iya. Iya. Tapi tidak bisa diputuskan oleh sepihak. Ya. ya kan kali aja ini. Kali aja ternyata buat si ekrapnya juga udah ada di kalender of event-nya di Sparpora gitu. Tuh. Suban. Ngalah sugan we ya mah gitu. Mumpung aya gitu. Nah, Black, berbicara kalender of event. Betul sekali. Iya. Sigana teh apakah ada Bu? Ini mah Pak anjir. Bu dan Pak. Iya, betul. Naros. Ya udah gugup euy. Apakah ada enggak program tahunan. Program tahunan yang rutin Pak nih yang bisa kita jalankan gitu emang yang melibatkan juga komunitas dan pelaku ekonomi kreatif gitu. Untuk sekarang gitu Bu. Ada nggak Bu? Untuk tahun ini. Untuk tahun ini apakah ada nih kalender of event-nya yang rutin gitu? Bukan rutin. Kemarin ada lomba foto tuh. Gitu. Atau mungkin ada festival apa gitu. Nah itu teh Cibuluh bisa masuk. Bisa. Ya. Berarti bisa masuk. Udah ya? Berarti belum ada sampai ini. Sebenarnya kalau kalender of event untuk tahun ini memang kita kan baru sembuh dari pandemi nih ya, dari pandemi di mana Kabupaten Subang ini lagi banyak event-event nasional besar ya Pak ya, seperti ada event baik nasional maupun provinsi. Nah memang kita juga agak sedikit keterbatasan dari sisi anggaran, sehingga mungkin sebenarnya ada 2 event di kita tuh, event besar. Yang pertama itu yang dekat itu Festival 7 Sungai. Nah mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mulai bergabung kan dari sisi media pemberitaannya mungkin ya. Nah mungkin dari itu satu yang paling dekat itu kan tanggal 7 bulan 7 tahun 2022 itu yang ke-7. Yang ke-7 tanggal 7 bulan 7.
yang Ketujuh di 7 sungai. 7 sungai. Eta Black yang Satu. yang rutinnya Nah, mah. satu itu mungkin itu kalender eventnya kita ya. Iya, Dispar betul. ya. Dispar. Tapi kan bukan kalender event Dispar itu bukan hanya pariwisata ya. Ada Betul. juga nih kalender event yang provinsi ya Pak, yang diselenggarakan di Subang yang mungkin lebih skupnya lebih besar lagi dengan adanya Porprov Jabar. Wih. Nah, Tuan rumah Porprov, kita. Bos. Pekan Olahraga Provinsi Pekan olahraga provinsi Jawa Barat yang 14. ke-14. ke-14. Jadi ada berapa? Ada beberapa cabur yang memang diselenggarakan di Kabupaten Oh, Subang. jadi kita tuh jadi tuan rumah ya, Bu Jadi ya? tuan rumah. Iya. Keren. Keren ya tuan rumah. Biasanya kalau udah jadi tuan rumah gitu tuh berarti fasilitas kita tuh sudah memadai, Black. Nah, Betul. Ya kan? Dan juga nanti bakal disusul dengan kolaborasi kita. Kolaborasi Nah, kita. itu. Oh iya, yang Kolaborasi. kemarin ya, Black ya. Iya. Nah, kemarin teh ada spill Bu sama kita teh. Jadi kita tuh rencana teh ada kolaborasi ya, Black ya. Betul. Sama kaitan dengan event Porprov itu. Ya, dengan lembaga terkait pasti Iya, lebih kayak betul. KONI gitu Bu, kayak KNPI juga Ya. Pak. Gitu. Ya. Tapi selain itu Pak, selain Porprov ataupun Festival 7 Sungai, sebenarnya komunitas dan pelaku ekonomi kreatif ini kalau misalkan mengajukan calendar of event ke Dispar bisa nggak sih gitu? Untuk tahun depan, Bu. Enggak apa-apa. Ya, baik. Sebetulnya kalau ada rencana ataupun ingin ada aktivitas-aktivitas dari komunitas ekonomi kreatif Betul. ini dijadikan sebagai kalender event. Pertama, justru kan kalender event tingkat nasional. Contoh kasus yang sekarang besok lusa mau kita laksanakan, Festival 7 Sungai, itu kan berangkat dari kegiatan-kegiatan tahunan tentunya. Betul. Sebetulnya itu kan yang namanya kegiatan wisata itu minimal gitu kan. Ya. Dibangun awalnya itu adalah setiap minggu itu ada kegiatan daya tarik yang menjadi medan magnetnya masyarakat untuk datang ke suatu Betul. tempat destinasi. Iya. Ya, contohlah Cibulu. Mungkin awalnya itu. Nah, kemudian dibangunlah beberapa istilahnya kegiatan yang memang minimalnya itu yang sifatnya mengingatkan ataupun bagi warga masyarakat khususnya mungkin minimal di sekitar lingkungan kecamatan itu kemudian kabupaten itulah dibangun ya kegiatan-kegiatan yang jadikan semacam kalender satu yang pertama yang kedua yang ketiga ternyata itu menjadi sorotan kan tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Nah, begitu pas mau ke 7 ya sekarang ini itu kan dibangunnya oleh selama 6 kali event itu. Eventnya itu tingkat lokal sebetulnya awalnya. Tingkat desa, tingkat kecamatan, mungkin agak besar itu tingkat kabupaten lah. Saat itu sampai bupati ikut serta gitu mensupport. Oh ternyata sesuatu yang unik gitu kan. Iya. Unik daya tarik ini gitu Ya, kan. betul. Nah, akhirnya nasional pun di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turun nih gitu kan mensupport. Support. Oke. Nah, masuklah kepada istilahnya itu kalau kemarin ini sebutnya kalender event nasional maksudnya itu Harisma Event Nusantara. Nah, itu 7 Sungai itu berangkat dari awal. Nah sekarang teman-teman di Subang nih mau apa misalkan sok itu nggak apa-apa kita dari tingkat lokal dulu ya. Lokal itu minimal kabupaten lah gitu ya. Nah, apa artinya setiap tahun muncul ya suatu ketika akan menjadi tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Nah itu. Nah kita berangkat dari 7 sungai tadi kan itu sudah menjadikan Harisma Event Nusantara. Nah sekarang kita setelah ini bulan Juli ini, nah kita sekarang sudah masuk sebetulnya tahapan-tahapan persiapan ini. Yang tadi dikatakan Ibu Seklis adalah Porprov. Kalau Porprov karena kita tuan rumah, ini peran serta dari komunitas ekonomi kreatif itu banyak sekali masuk di dalamnya. Kan di sini ada subsektor itu menyangkut apa istilahnya
kuliner. Kuliner. Wah, ini kulinernya berapa ratus ribu itu. Betul, Ya, betul, ya, Pak. kalau kita dipekskan itu nantinya ya, kemudian akomodasi, nggak cukup. Hotel yang ada di kita berapa sih? Iya, iya. Nggak cukup, sampai Ciater juga habis. Nah, bahkan kalau sederhananya begini ya, ini silakan ambil peran. Makanya nanti kan di dalam bidang pemasaran dana dan usaha ini ada koordinator pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan itu saya ingin dominasinya, bukan dominasi, muncul jadi dominannya ini diprakarsai oleh komunitas ekonomi kreatif. Nah, ini misalkan kalau kita sederhana, misalkan di sini bisa saja nanti teman-teman dari kabupaten lain ini kalau penuh, ini cari tempat akomodasi tidur itu kan bisa saja rumah. Betul, Pak. Nah, misalkan ada di lingkungan perumahan ini, misalkan ini perumahan baru nih, misalkan mana yang di Wanareja, kita bisa saja nanti kerjasama dengan pengembang. Lalu ada bangunan-bangunan rumah selesai, tapi belum misalkan belum dimiliki, atau walaupun sudah ada pemiliknya, ya kita kejar koordinasi bagaimana nih kita ini manfaatkan. Walaupun misalkan tenggang waktunya misalkan 2 minggu, ya tapi kan proses nantinya sewanya ini ya ukurannya mungkin sebulan. Itu kan berapa kalau bangunan rumah, gitu kan? Artinya kan punya nilai di sana. Nah, itu dari sisi properti atau akomodasi misalkan ya di depan. Belum tadi kuliner, belum transportasi banyak. Tadi yang kaitan video dan segala macam banyak. Banyak, Pak. Benar. Peran itu banyak. Ya. Nah, bahkan nanti akan ada bidang yang menggerakkan sumber daya, yaitu relawan. Kita relawan itu banyak, salah satu bisa saja dari komunitas ekonomi, apakah ingin jadi bagian dari relawan atau memang bagian peran langsung yang bisa sesuai dengan bidang tugasnya atau bidang yang keahliannya gitu. Banyak sekali itu korpor itu ya. Banyak. Makanya, ini ya haruslah dapat dimanfaatkan. Ini ditangkaplah istilahnya kesempatan yang emas ini gitu ya. Jadi kita harusnya menyambut bola lah, Blek. Nah, itu. Menyambut bola, nungguan bola, nungguan di Wapan tuh. Tuh. Cenah kreatif. Aku nungguan. Wapan. Kalau mau bisa kepikiran KB. Ngerti ya? Betul. Enak. Jadi kan pandangan dari Bapak. Dari Bapak. Sekarang dari Bu Sekdi. Dari Bu Sekdi. Nah, baiklah. Kalau pandangan dari saya tuh simpel ya. Kan tadi inginnya nanyanya bagaimana Bu? Apakah ada nih untuk ekrab di tahun depan? Bisa apa sih, masih Bu? boleh nggak sih seperti itu, gitu kan? Nah, untuk tahun depan sebenarnya mudah-mudahan tidak ada lagi COVID. wabah atau COVID Pandemi, yang ada ya, pandemi. Kita dianggap sudah normal. Kenapa tidak kita melakukan event-event yang lama yang harus sudah dikembangkan lagi. Betul, Nah, siap. contohnya apa? Saya lebih tertarik baik secara pribadi maupun kedinasan event yang SCF itu yang lama tuh. Ya. Nah, itu Subang, tahun Community sebaiknya Fest. itu lebih digebrakan lagi di tahun depan karena itu betul-betul yang mewakili semua komunitas. Iya. Betul. Tidak ada komunitas yang tertinggal ya kalau di situ. Betul. Nah, kalau kemarin-kemarin mah setengah hati karena kita situasinya masih Betul. benar pandemi. Iya, Nah, mudah-mudahan tahun depan itu STF itu bisa lebih Jalan lagi ya, Bu, jalan ya. lagi. Itu sebagai wadah eksistensi kita lah di situ ya, eksistensi kita di mata Jabar. Kemarin kan sudah berkolaborasi dengan menghadirkan narasumber yang dari Jabar, dari Betul. Sesitman kan seperti itu. Nah, ke depan harus lebih bagus lagi Lebih, dan ya, itu dikembangkan lagi ya, Bu. dimungkinkan dan bisa saja dilakukan lagi seperti itu. Oke, berarti bisa, bisa, boleh. tahun depan Bisa. kita Tahun depan. mengajukan. Mengajukan. Apalagi kan rame banget Bu, soalnya di SCF itu kan ada sekitar 47 komunitas yang Tergabung. ikut serta. Itu tergabung. Makanya kita kenapa menggaungkan hashtagnya Subang Kolaborasi. Subang kolaborasi. Subang Kolaborasi. Asup kan? Masuk termasuk Bu. apa seni juga ya? Seni. Seni. Tapi emang rencana teh Bu emang udah ada beberapa
event kita teh gitu ya, Black ya, Ya, gambaran-gambaran. nah, tuh kan dengar saya. Mau apa rencana pengen eventnya? ya ada beberapa kayak art exhibition. Harus bisa. Terus teh ada dari beberapa event musik ya Black ya. Betul. Yang mau dijalankan. Terus ada juga dari UMKM Market Society itu ya Black ya. Oh, itu yang lagi rame sih. Yang lagi rame kan kemarin Betul, itu yang sejati. yang di Sejati kemarin kan bikin event-event kecilnya Bu lah. Gitu. Jadi kayak jualan baju Bu tapi kopi to kopi ya Bu. Oh, Jualan baju tapi kopi to kopi gitu. Kopi. Nah, harapan kita mah nanti ke depannya teh pengen bisa lebih luah lagi. Iya, lebih gitu, luas kan, jangkauannya luas lagi ya. gitu, dan dengan berkolaborasi dengan Berkolaborasi dengan Dispar. Dispar. Harapannya supaya teman-teman juga bisa mengenal ibu dan bapak juga pastinya gitu Betul. kan. Jadi nggak cuman bisa lewat kita doang nih, sok ke bapak mana kayak mana sorangan kayak gitu. Mungkin sama orang wah gitu. Silakan aspirasi apa? Iya. Bersama. Katanya kemarin teh mau ada apa lagi? Tahun depan katanya mau festival timbal. Festival timbal. Festival Ya, timbal. kalau saya dengar bocorannya ya, festival timbal. Film kedua Metamarvelas. Nah, film kedua. itu. Nah, ya semoga lah keadaan semakin membaik. Betul. Nah, Iya. Ya kan? itu katanya saya juga baru itu ya Pak. Kemarin tuh ada studio katanya Pak udah ada bioskop ya yang memang belum mungkin ready di akhir tahun kelihatannya. Oh. Apakah itu bisa diisi, diisi oleh teman-teman kita juga Nah, yang tahu kan di mana itunya tempatnya? Di mana tuh Bu? Tuh kan tidak tahu ya? Oh iya. Di mana? Hah? Bukan, yang sudah hampir running masih tapi dalam tahap proses. Itu ada 2 studio film yang di atas Waterboom, Planet Waterboom, Oh ya, Planet yang di Waterboom. atasnya itu. Ya. Nah itu kan untuk film. Nah kenapa tidak diisi dulu oleh teman-teman kita, Pak Nyinten? Betul. Nah tinggal kita sounding ke sana. Kemarin ada beberapa staff kita Pak sudah Ya. lihat survei ke sana. Nah kan memang belum launching sih, masih dalam proses bangunannya belum lagi Finishing, belum finishing lah kira-kira seperti itu. Kan ada kemajuan lah ya. Iya, ada kemajuan. Artinya terbuka tuh untuk teman-teman Dari perfilman. perfilman Kang Adri Panginten. Ya, apalagi Ya. kan film juga masuk salah Film satu masuk. subsektor yang Subsektor, diunggulkan iya. gitu. Di kudu giat di Yang filmnya. Aduh. Pos Cinta Fitri gitu sabar episode gitu. Dibagi-bagi. Euy. Tong sajam. Jelas sajam mah. Emang bener Black. Ya, Pengalaman- urangnya saja. Itu emang gitu. Perfilman teh rada apa ya? Rada susah gampang gitu. Butuh sharing banyak, Bu. Bikin Pasti, film teh itu teh, gitu. pasti. Ya, kalau bisa mah kita teh di-sharingkan dengan luar kota gitu Betul, ya. betul. Nanti bakal aya. Nah nanti itu bakal- PR-nya Mungkin ya. bakal ada. Bisa mah gitu. PR-nya. Cukup tuh kan itu diajarin lah, barudak. Nah, Ayang ke. ayah. Ayah. Ayang. Sugan Oke. teh. Oh, saya mah alhamdulillah gitu mah. Sukan bari dimbalnya. Ya, sebelum harapan mungkin Bu. Ya. Tahu Pak, kita kemarin tuh bikin Question. di Instagram. Ya. Instagram. Ada sekitar 3.240 orang yang bertanya, tapi kan kebanyakan. Kebanyakan, Kalau Ble, misalkan kalau di semua di pertanyaan di ke Oh, ibu itu. bapak 1.300 Anggus. pertanyaan, Iya, banyak. banyak sekali. Berarti nih banyak ya pertanyaan. followernya ya. Oh banyak Bu. Banyak banget. Follower sih cuma 200 ya. Tapi yang nanya banyak. Tapi emang SCHT udah banyak, Black. Insight-nya tuh udah keren. Iya dong. Aikam. Karena kan emang berangkatnya di ini milenial ya Bu, milenial. Iya, Milenial. Followers dari Gen Z, Gen Z sampai Gen Gen A, Gen Halilintar. Ada Gen ada. Z ya betul. ada. Iya. Siap Gen Z masa. Ya, makanya daripada questionnya dibacain di HP, kita tuh mau langsung aja buat teman-teman ini yang di studio aja Bu, Iya. khususnya gitu, yang ada di sini. Ada pertanyaan? Ada Nonton ini toko? dari netizen. Katanya
kan stigma terhadap pemerintah untuk kolaborasi itu agak susah. Nah, gimana cara Bapak sama Ibu tuh mematahkan stigma itu dan buktinya apa biar kita bisa gampang untuk kolaborasi sama pemerintah tuh? Oh, anjis. Keren eta. Nu nanya Betul, saha? betul. Eta mah juga Bagus nu sama kemari pertanyaan. nanyana si Milen teh ya. Si Milen. Si Milen mah jagoan emang kemari mah. Neangan pertanyaan teh. Mau nggak dijawab Monggo. Bapak? Baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan berat juga karena beratnya apa? Kan harus ada ini bukti gitu kan. Nah, tapi sebetulnya stigma apa tadinya? Stigma kayak untuk bisa kolaborasi kolaborasi. dengan pemerintah. kita sebetulnya bisa mematahkan itu. Ya artinya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang saling apa namanya menguntungkan itu dalam arti mutualisme, bahwa kita saling mensupport sebetulnya mengatakan di sini saling mensupport. Baik kita mensupport terhadap apa namanya kegiatan ekonomi kreatif itu sendiri, ya termasuk dari komunitas ekonomi kreatif sendiri mensupport ya kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian sebetulnya dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini kalau sudah terjalin ini sudah terpatahkan yang namanya stigma yang tadi dikatakan dikhawatirkan itu sebetulnya. Nah oleh karena itu memang kita semua artinya bisa sepakat ya harus sepakat bahwa dari pemerintah terutama sekali ya yang dikesankan setelah struktur birokrasinya seperti kaku gitu kan. Ya, kita harus bisa menyesuaikan. Betul. Bahkan posisi kita nanti kan artinya sebagai apa ya? Tentunya fasilitator itu ya memang sangat tepat lah kita berikan fasilitasi dan sebagainya macam itunya. Ya makanya kita bisa merasakan lah ya. Misalkan kita walaupun bentuk ekonomi komite ekonomi kreatif misalkan contohnya ya kita jangan saling menunggu sebetulnya. Oh pemerintah ini misalkan yang notabene organisasi perangkat daerah, yang dilihat dari struktur birokrasi kan sepertinya kaku. Bagaimana pembinaan? Padahal kita ini fungsi-fungsinya dari yang membina komunitas ekonomi kreatif itu sebetulnya bukan saja misalkan Disparpora, Dinas UKM gitu kan. Sebetulnya ada daripada yang lain seperti gini. Dinas Pertanian banyak itu. Kan teman-teman kita yang di desa yang masih berkecimpung di sektor pertanian, bagaimana kita mengangkat derajat mereka ini supaya membantu orang tuanya ini dalam produktivitas pertanian meningkat. Kan dibangun dengan inovasi tentunya. Kreativitas dari anak-anak banyak kan. Tidak sedikit kan. Kreativitas dari apa namanya alat-alat yang dihasilkan di sektor pertanian ini kadang-kadang ya bagian dari teman-teman kita. Nah itu contohnya. Nah, stigma itu tentunya apa namanya itu bisa terhapuskan lah. Belum nanti sektor-sektor lainnya yang tidak kalah penting mungkin di sini yang sederhananya ya tadi kan 17 subsektor. Ya itu sebetulnya di pelosok-pelosok ini kalau kita apa namanya rangkul kita sentuh sebetulnya sudah ada ya seperti tadi 7 sungai ya festival 7 sungai itu kan desa tadinya ya, desa di Cibuluh kecamatan Tanjung Siang contohnya sebetulnya anak-anak muda ya yang punya kreativitas itu banyak di sana bagaimana ini nah ini kalaupun di sana ini kita rangkul ya dengan kegiatan-kegiatan dari komunitas ini banyak yang sudah dilaksanakan hanya kita belum mempublish lah gitu mempublish padahal itu bagian dari ini. Ya contohnya apa ya produk daripada promosinya itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan dari rekan-rekan kita kan dari kelompok kreatif. Nah itulah semacam itulah. Jadi kita dari pemerintah harus dengan kesadaran dan apa namanya yang sangat tinggi tentunya kita harus terbuka. Ya. Makanya sekarang kan birokrasi ini bukan lagi birokrasi untuk dilayani, kita justru harus bisa melayani masyarakat, memfasilitasi. Sekarang ini kita memfasilitasi, harus itu, responsif lagi, harus itu. Nah itu contoh.
Itu Black ya. Itu ya kurang lebih jawaban dari Bapak. Kalau dari Ibu gimana nih, Bu? Tambahan aja sedikit dari Ya. Bapak mungkin ya. Jadi memang mungkin kenapa ada pertanyaan seperti itu? Kita pahami ya semuanya. Mungkin karena terlalu banyak masyarakat yang memiliki ingin berkolaborasi dengan pihak pemerintah, saking banyaknya sehingga dia bingung mungkin ya mesti kemana dia itu, mesti kepada siapa seperti itu. Sebenarnya kan pemerintah sendiri sudah bolehlah siapapun yang akan berkolaborasi dengan pihak-pihak pemerintah, tapi mungkin harus diingatnya itu dia harus sesuai kemana nih arahnya, kemana arahnya ya. Seperti kalau memang ranahnya pariwisata ya mungkin ke Dispar. Kalau ranahnya pertanian mungkin ke pertanian. Nah harus hafal itunya aja mungkin. Kalau ranahnya budaya mungkin ke kebudayaan kan seperti itu. Nah kalau dibilang mungkin belum mewakili 80% kayaknya enggak lah ya, mungkin baru sebagian kecil aja yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Tapi sekarang ini kan kita, apalagi tadi kata Pak Kadis, kita sudah harus bisa melayani, artinya sangat dimungkinkan untuk bisa berkolaborasi dengan kita. Nah contohnya nih ada satu, kita ada anak-anak komunitas yang catwalk dan fashion show. Nah mereka itu sampai kita dukung, kita support, mereka ingin berlomba di mana ya Pak yang kemarin, bahkan kemarin kalau tidak salah pergi ke Thailand kalau tidak salah ya Pak, ke Thailand, perwakilan Subang juga gitu kan. Nah kita kan support, asal mereka arahnya tahu ininya kemana gitu, ke dinas mana atau ke OPD mana, saya yakin pastilah dibantu lah, bisa berkolaborasi. Jadi tergantung juga ya Bu, tergantung dinasnya. Nah itu, jadi sasarannya harus benar, tepat gitu ya. Sasarannya harus tepat. Kalau memang ya tadi, kalau saya mendahulunya sebenarnya beternak, ya harus ke peternakan mungkin kan. Nah kira-kira kan seperti itu. Jadi harus pas sasarannya. Saya yakin semua OPD pasti akan fasilitasnya membantu seperti itu. Ya, Itu pada Black. ngobrol, inti nama komunikasi. Ngobrol intinya mah. Kita kesimpulan nama komunikasi. Jadi kan tadi Tong hese-hese kadang tapi kan bisa kemana cina pemerintah. Mungkin karena segan aja ya, mungkin ya anak-anak muda segan, Bu. saya mesti kemana nih datang Nah, gitu ya. Nah kan bisa tanya-tanya lah ya. sebenarnya mah tinggal ngobrol ya Bu, tapi ngobrolnya harus ke yang tepat arahnya. yang tepat. Sampai mental di beneran jalan datangnya ke Dispar. Nyamuan. Sampai. Terus salah ya, salah. itu. Lain urang, paling gak dibere timbal. Urang timbal cenah. Gitu. Seperti itu. Ayam Pas aja. lampu stopan datangnya ke pertanian. Mungkin kan. Itu nyambung. Karena Eta kan mah biasa nama Pak iya teh Pak era-era bi. Era-era, Karena kan bener. budak ngoraya Nah mah itu komo. kadang-kadang. karena emang sebelum itu teh sok aya stigma dulu, Black. Iya. Iya, jadi kemakan dulu stigma. Iya. Tapi kan dengan adanya podcast ini teh kita bisa menginformasikan, Black. Betul. Ternyata kieu gitu. Ternyata bisa, tapi arahnya kudu tepat. Tinggal ngobrol wae. Nah, lamun bisa jelasnya dibantu. seperti apa tuh gitu. Bisa dibantu. Bisa dibantu. Tinu leutik nepikeun ka gede gitu. Mm-mm. Ya, leutik gede pasti dibantu intinya mah gitu. Catwalk juga ke Thailand kan dibantu. Sucai pelat bodong. Ada. Anjir, kan itu, Bos. Kalau di Thailand tuh ombak Tom Yunggong ada film gajah. Ombak sah. Ada. Oh, Ada satu lagi pertanyaan ya dari Dari Bu Syah. Nenden, mangga. Ini terkait ada di grup SCH kan ada grup ya Pak. Ya. Yang jadi banyak pertanyaan tuh yang pertama terkait gedung. Sebetulnya ini mungkin bisa jadi buat ke dinas PUPR atau BPKD ya Pak tuh. Cuman kalau dari pihak Dispar tuh sebetulnya tahap keduanya tuh progresnya seperti apa, dan istilahnya kan ada tuh sekarang tuh lagi booming tuh kreatif Sumedang ya. Ya. Berjalan tuh Pak. Kemarin ya. Mungkin si teman-teman tuh jual di lahan, tapi kan karena sudah punya tanggung jawab teman-teman Komite Ekraf dengan Dispar, gedung mau seperti apapun teman-teman tetap improvisasi buat kegiatan, tapi ketakutannya Subang mah dari Gedung Sakit itu udah jalan. Nah progres tahap 2 itu sebetulnya seperti apa, dan kalau misalkan anak-anak tuh tugasnya buat ngegebring
kesiapan itu biar tahap 2 bisa ada progres gitu Pak. Karena kan baru tahap 1 ya. Atau misalkan tips dari Bapak apa gitu buat teman-teman bisa jalan ke sana. Yang kedua mungkin dari saya, karena sekarang si Indonesia itu lagi membuktikan bahwa si ekonomi kreatif itu sebagai agent of development. Karena ada pemerintah ikraf, sebetulnya ada anggaran khusus nggak sih buat ekonomi kreatif? Nah kalau tidak ada, bagaimana pengajuannya atau seperti apa ya cara atau birokrasinya? Mungkin itu sih Pak. Buat nanti disampaikan ke teman-teman di grup. Oke, Pertanyaannya luar biasa. Hamin tilu nyiapkeun age ieu. Pertanyaan. Tapi emang, itu emang baru tahap ke-1 ya, Black ya? Iya. Urang karek apa? Sugan teh geus karek kieu apa? hungkul. Ayo urang mah da. karek apa? Urang karek apa? Oh, ternyata berarti belum launching juga mereka. Belum Bi. Kira-kira tuh. Jawabannya seperti apa ya? Monggo dijawab. Baik. Terima kasih Ibi, The Black. Nah ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi boleh ya teman-teman dari komunitas ekonomi kreatif ini mendorong ataupun membantu tentunya ya. Sebetulnya kalau ini baru dibangun satu-satu, tentunya dalam master plan-nya ini pasti bangunan ini lengkap. Artinya tahap keduanya ini belum dilaksanakan kan? Belum dilaksanakan. Saya belum tahu persis nih. Yang tahap kedua ini rencananya seperti apa gitu kan dalam master plan ataupun dalam set plan-nya itu kan. Anggaplah dalam set plan itu ada pembangunan apa yang belum dilaksanakan. Nah, kalau kami selaku dari stakeholder Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga ini hanya kebetulan diberikan mandat oleh Bupati gitu kan untuk istilahnya mengelola, memelihara gedung ini. Jadi istilahnya ini aset pemerintah daerah kan yang merupakan sumber dana pembangunannya dari APBD provinsi. Diserahkan nih begitu dibangun selesai tahap 1 diserahkan ke daerah. Nah tentunya kalau ini selesai tuntas dengan tahap kedua ya. Sebetulnya persoalannya ini mungkin pasti yang saya dengar ini dari teman-teman di Dinas Pekerjaan Umum ya karena kondisi pandemi ini ada salah satu sisi yang sangat berpengaruh yaitu kondisi anggaran. Kondisi anggaran nih tentunya ini. Tapi sebetulnya kalau kita konsisten bahwa kalau ingin tahap kedua dilaksanakan itu kan usulan-usulan itu ya harus masuk juga untuk diingatkan. Ya. Saya yakin data ataupun inventaris data ini pasti udah ada di Bapeda lah ya istilahnya baik Bapeda kabupaten ataupun Bapeda provinsi. Karena ini sumbernya dari provinsi ya kita memang patut mendorong ya membantu. Dan ini bisa saja baik dari kami di Dinas Pariwisata ataupun dari PU itu sendiri. Jadi usulkan untuk menanyakan tahap kedua supaya masuk dan pintu masuknya yaitu lewat mungkin musrenbang. Nah musrenbang ini biasanya masuk dalam perencanaan ini kita biasanya apa ya? Ya kitanya istilahnya di akhir tahun lah. Di akhir tahun supaya contoh sekarang nih tahun berapa? Tahun 2002 itu kan pertengahan. Ya. Nah ini mudah-mudahan di akhir tahun itu didorong lah dalam ini musrenbang ini. Sebetulnya kan kemarin kan musrenbang ya awal itu supaya bisa tahun 2003 gitu kan. Tapi kan kita masih punya kan waktu perubahan. Nah, tapi kita sudah mau selesai lagi kan perencanaan untuk perubahan juga. Nah ini kalau diingatkan kembali ke provinsi ini, jangan-jangan ini ada yang istilahnya putus informasi ini. Saya dengar itu ada yang putus informasi sebetulnya. Kan dulu PPK-nya ini kan dari PU. Ya, pejabat pembinaan PU, yang membangunnya PU. Ya kita penerima manfaat sebetulnya. Begitu selesai, oh ini cocoknya untuk kegiatan ekonomi kreatif memang di pariwisata. Gitu. Mas sejarah dulu kan pernah di Dinas Arnapus sebetulnya. Arnapus, tapi oh ini pariwisata. Oke lah kita kelola. Nah kira-kira keterbatasan anggaran,
baik pemeliharaan yang sifatnya kecil ya kita bisa saja Bisa gitu kan. saja, Kalaupun yang besar ada kesulitan, makanya kita bertahap kan. Ya. Sekarang ini kita menggeser untuk kebutuhan yang prioritas mungkin dekat ini. Betul. Salah satunya minimal kita dari kursi AC gitu kan hanya beberapa, tapi kan Ya. kita bertahap. Nah, usulan perencanaan untuk mengingatkan PU ini pemerintah provinsi ini supaya kita pada tahun berikutnya ini supaya masuk menjadi prioritas kan. Iya. Nah, mengapa di sana itu provinsi juga kan itu dalam rangka pengembangan ekonomi yang alun-alun bintang itu. Nah, di sana ada food court gitu ya, food court ya. Nah, food court itu. Nah, itu kan tahun sekarang itu berturut-turut 2 tahap. 2 tahap. Karena di sana prioritasnya contoh kita ini adalah food court supaya pertumbuhan ekonomi, kegiatan ekonomi hidup di sana, gitu kan. Ini peran komunitas ekonomi kan ada bisa itu masuk banyak kok. Ya, kalau saya ini kan. Betul. Nah ini kalau perencanaan ini kita dorong, apakah mau dari PU bisa, kalau dari kita ya kita juga sama mengusulkan, tapi tetap nanti dalam pelaksanaan pembangunannya oleh PU aja sudah supaya tidak putus gitu kan. Nah supaya diingatkan, nah, paling kita membangun akses karena ternyata kita tidak cukup ansih memang istilahnya mengusulkan kalau kita tidak ngawal mah sulit. Betul. Nah, itu kuncinya ya. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini bagi saya diingatkan. Mungkin Bu Sedik juga diingatkan. Nanti mah kalau ada kegiatan musrenbang nanti di akhir tahun untuk perencanaan 2023 itu ya supaya masuklah. Ya. Kalau untuk kita muncul di 2023 ada kesulitan mungkin ya. Ada kesulitan karena kita di dalam musrenbangnya belum dimasukkan. Nanti musrenbang di akhir tahun itu kan biasanya pelaksanaannya di awal tahun, nah baru merancang gitu kan untuk tahun 2024. Ini lanjutan ini gedung ekonomi Tahap bagus. Tahap kedua. Dan kalau tuntas itu bila perlu kan sampai dengan isinya. Betul. Apa yang seperti gedung apa itunya yang kursi ini nih. Sinema itu kan dengan isinya. Iya. Gitu. Tapi kan kita di sini nerima kosong aja kan. Tapi yang namanya pemerintah kabupaten ya artinya kita konsekuen juga. Betul. Hanya kita memang harus bertahap juga. Bertahap karena menyangkut kemampuan anggaran. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Akhir tahun ini kita masukkan dalam perencanaan musrenbang. Amin. Catat aja dan ingatan itu. Ya. Catat dan Catat ingat. baik-baik. Jen Pas ya. Untuk mau nunjangin karena Catat kita pasti baik-baik. punya DED-nya, set plan-nya gitu kan. Di PU itu pasti ada. Oh ini pembangunan ini belum dilaksanakan. Diingatkan. Berapa miliar ini kan? Bukan uang sedikit. 18 Pak. Oh 18. 18. Atau saya meureun lamun teh mah naon istilahnya Tinggal 6, 7. memang di sana bangunannya kosong itu tantangannya kosong rencananya. Ini Pak. Renovasi yang perpustakaan ini Pak. Jadi nanti nyambung 2 gedung ini, 2 bangunan ini. Oh itu direnovasi supaya bagian dari satu kesatuan. Itu jadi lobby Pak. Oh lobby. Ya, iya nanti bisa saja perpustakaannya pindah ya. Memang bisa pindah. Karena jadi kalau ya justru aneh. Perpustakaan ini suatu ketika kalau jadi ini akan pindah. Iya. Pindah ke kantor kita. Ke kantor kita. Dispar jadi. Yang tanah kosong itu langsung dari DAK-nya Bu ya. Kalau jadi dari pusat. Itu. Jadi ini Perpusnas. nyambung ini ada kita ada kesempatan. Perpusnas. Gitu. Gitu, Ble. Yang satu lagi deh apa? Oh, nanti Anggaran khusus untuk komite Komite Ekrab. memang bagaimana caranya mungkin kalau amun misalkan teu karena aya keseriusan pemerintah itu dari anggaran mungkin ya Pak. Oh iya betul. Nah, Pak, bisa saya lupa, saya lupa. Waktu. Saya minta anggaran kan itu tiap tahun. Selalu diingatkan. Munculkan aja nanti yang namanya usulan itu kita kan tidak mungkin ya syukurlah kalau berharap sesuai rencana 100% kita direspon dibantu ya. Nah, minimal sesuai dengan apa namanya nanti diingatkan oleh teman-teman di Komunitas Ekonomi Kreatif ini bukan saja di Disparpora aja. Oh ini kegiatan apa ya misalkan yang mendukung kira-kira apa ya. Nah, UMKM kan kebanyakan nih, misalkan UMKM contoh kuliner.
dorong itu Dinas DKUPP, munculkan itu anggaran itu. Nah, kita kan biasa bersurat gitu kan. Nah itu tiap tahun aja dalam setiap musrenbang. Jadi peran aktivitas dalam musrenbang ini, walaupun kita tidak orang banyak gitunya, kita tidak perlu orang banyak, tapi konsep blueprintnya kita setiap tahun itu muncul, ada titipan aja. Oh kalau ini menyangkut urusan pertaniannya, dalam pengembangan ekonomi kreatif di sektor pertaniannya, udah aja masukkan ke pertanian supaya masuk. Bahkan bila perlu di backupnya itu, bila perlu musrenbangnya bukan langsung di tingkat dinas atau di tingkat kabupaten, langsung dari bawah. Oh ini sesuai dengan lokasinya, ini kegiatannya lokasinya mau di desa mana, masukkan aja itu waktu itu di desa. Bahkan di desa itu dijamin ada kuota kewilayahan. Jadi kuota kewilayahan itu sekarang ini walaupun nggak besar ya, kalaupun kemarin itu sejak awal hanya 3 miliar, itu si camat ini selaku koordinator pembangunan itu artinya memplot ke tiap desa, walaupun tidak sama rata gitu kan, sesuai dengan prioritas mana yang paling dibutuhkan gitu kan. Nah ini juga sama. Ya. Nah, tapi kalau kita malas di tingkat ini, ya udah aja di tingkat dinas, biar nanti top down sifatnya, gitu, bukan bottom up, ya. Betul. Nah, jadi perencanaan itu, kita siapkan aja gitu. Saya rasa ini yang kaitan dengan ekonomi kreatif ini untuk penganggarannya, ya, bukan saja di kita saja. Kita kan hanya sektor pariwisata, pemuda dan olahraga. Ya. Kan banyak itu ekonomi kreatif itu sesuai sasaran yang lainnya ya. Tadi DKUPP, terus mana lagi Bu? Diskominfo. Ah, itu Bidang Diskominfo. perekonomian. Itu kegiatan apa Diskominfo misalkan ya, tentang IT, komunikasi dan sebagainya. Nah, bisa aja nanti di sana. Gitu. Nah itu ya. DKUPP. Jadi itu tiap tahun kita ini memang kalau rencana ini kita tidak perlu bosan-bosan dan tidak harus bosan-bosan. Ya itu sudah jadikan suatu kebiasaan. Kalau kita masuk, ingin kita ada kegiatan di tahun 2024. Awal tahun 2023 itu udah harus masuk itu perencanaan itu. Rencananya. Banyak ini langsung. Itu. Semua yang terkait instansi perencana, BP4D atau Bapeda ini kita kasih. Itu. Makanya nanti yang namanya komunitas ekonomi kreatif yang kita secara kelembagaannya sudah diakui di Kabupaten Sumbawa ini dengan keputusan Bupati ya, tentunya itu komite ekonomi kreatif. Ya. Nah kita harus punya blueprintnya, rencananya apa. Ya. Kita jangan, kita ini hanya nanti diingatkan, merespon, tapi kan ini eksekutifnya itu kalau nggak salah kan Bapak Andri ya. Nah itu eksekutifnya komite itu gagasan, ide, inovasi itu datang dari sana. Nah itu kan semua pembina-pembina itu kan SKPD. Iya. Nah itu, oh ini urusannya kasih. Bila perlu tanda terima, kawal terus supaya tidak putus. Di mana anggaran pas itu ada, ya tuh lamun tema anggarannya APBD-nya tidak seperti sekarang ngos-ngosan, minimal kita ini ada lah. Kalau kita satu kegiatannya ada 10 item minimal atuh. Tanya uangnya terbatas, cukup 3 item, ya nggak apa-apa 3 item. Nggak apa-apa. Gitu, Bi, ya. Iya. Black, mungkin nanti Ibu Ina Ya, Ibu. tambahkan gitu. Kali aja Mau ada menambahkan. ditambahkan, gitu makanya Bu. Nyantai Bu. Ibu mah nyantai. Minum malah Bu. Oke. Sok-sok. Kalau lihat dari sisi anggaran ya, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga dinas menganggarkan untuk kegiatan ekonomi kreatif. Bahkan ada kode rekening khusus Ya. ekonomi kreatif khusus itu kode rekeningnya terpisah dari yang ada pariwisata, ada olahraga, dan itu ekonomi kreatif khusus ada. Cuman karena mungkin situasi kemarin pandemi seperti ya, Bu, ya. itu, sehingga ada beberapa anggaran yang dialihkan. Dialihfungsikan. Nah, dialihkan karena prioritas kesehatan dulu mungkin. Nah, Betul. itu seperti itu. Nah, untuk kan sebelum-sebelumnya mah kita ada ya, walaupun kecil atau besarnya, Iya, betul. tidak relatif lah, tapi kita coba dan memang kita ada karena di dalam amanat Kementerian Ekonomi Kreatif kan kita mah pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebenarnya anggaran-anggaran untuk ekonomi kreatif itu ada. Cuman mungkin dari sisi mana dulu? Apakah dari sisi peningkatan SDM-nya? Apakah dari sisi
kegiatan-kegiatan eventnya. Nah, dengan memilah dan memilih seperti itu. Cuman karena ya mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi pandemi tadi ya, jadi kita bisa berjalan normal seperti biasa. Karena kita kan ada apa namanya skala prioritas lah ya, setiap SKPD pasti ada skala prioritasnya gitu, kira-kira seperti itu. Dia ada skala prioritas, Black. Atau kalau tidak salah untuk tahun depan itu kan ekonomi kreatif sendiri sudah mengajukan ya ke aplikasi yang ada di si Abah Jawara itu. Oh, nah, Abah Jawara itu kan hari Minggu ini kita sedang verifikasi. Tim kami sedang mengolah kebutuhan dari Ekrab itu. Kalau tidak salah kemarin lumayan angkanya fantastis juga ya. Fantastis. Jadi minggu ini tuh saya ditarget harus sudah selesai dengan verifikasi bantuan untuk Ekrab. 400-an kan ya? 430-an lah kurang lebih lah. Usulannya. Kurang lebih. Nah itu kan untuk tahun depan kan Tahun ya. depan, Nah siap, untuk Bu, tahun siap. 2023. 2023. Sudah jelas tuh kan? Udah jelas. Nah, artinya di Mudah-mudahan sini lah, Black. pemerintah juga support Pemda dalam hal ini untuk kegiatan anak-anak dari Ekrab. Iya, bahwa sekarang itu atau sebenarnya dari Dispar dan dinas-dinas terkait juga membantu follow up ya, gitu kan. dari tahun ke tahun juga. Dari tahun ke tahun apa yang kita ajukan kan ataupun mengikuti terhadap tahap-tahap pembangunan gedung si SCC juga. Ngikutin. Betul, mendukung berartinya. Iya, Emang sangat mendengar. Ininya, Itu cicing, itu cicing. mendengar. Sekarang tampaknya kita sudah ada di penghujung. Penghujung biasanya Acara. kalau udah di penghujung teh apa, Black? Kita di penghujung acara. Harapan. kan? Harapan biasa nama. Wishlist. Karena kan SCCT sekarang sudah ada ya, Bu. Udah mau tahap kedua. Kita juga baru tahu ternyata ada tahap kedua. Nanti mungkin bisa dibantu didorong nanti buat teman-teman komunitas juga ya. Karena mungkin pemerintah juga nggak bisa sendiri ya, Bu. Ya Black ya. Mendorongnya juga dengan event-event kecil mungkin biar katingali. Oh, akhir. Emang kudu di tahap kedua gitu artinya. Ya. Terus komunitas Ekrab kan sudah ada juga gitu. Nah, harapan Bapak dan Ibu terhadap ekonomi kreatif teh dari komitenya dari ya betul. Apa sih? Ya, wishlistnya biar kami tuliskan juga gitu. Ibu mengingatkan kami, kami juga mengingatkan. Dari Bapak dulu, Ibu dulu. dari Oke. Ibu dulu. Kalau harapan dari saya ya dengan adanya baik itu dari segi gedung maupun dari segi kegiatan yang ada di ekonomi kreatif ini, saya berharap tetap semangat ya walaupun gedung ini belum 100%, selesai. tapi saya lihat juga kegiatannya sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan dengan walaupun dengan keterbatasan prasarana-prasarana yang ada gitu kan. Harapan ke depan mungkin sarana prasarananya insya Allah ya Pak, Ya. kita lengkapin secara perlahan mungkin. Nah yang harapan yang lebih jauhnya lagi terus aja berkarya ya, karena kadang-kadang kita kan tidak tahu hasil itu tidak akan membohongi proses itu pasti proses itu tidak akan membohongi hasil, kira-kira seperti itu. Betul, Terus betul. aja berkarya gitu. Siap, Dan Bu. mungkin harapan saya tetap gedung ini tetap dimanfaatkan Amin. sebagaimana yang seharusnya mungkin ya. Silakan untuk berkolaborasi, berinovasi, nah, dimanfaatkan, beraksi juga di sini karena ini juga lumayan bagus dan menggunakan biaya yang besar. Tentu saja harus betul-betul dimanfaatkan ya Bu ya. semaksimal mungkin. Mungkin dari saya itu. Baik. Kalau dari saya kebetulan melihat kondisi gedung Ekrab ini ya, harapan itu ke depan walaupun ini kami diberi mandat ya,
dan juga adanya keterbatasan anggaran tentunya ya. Jangan sampai gedung ini kelihatannya ini, kalau gini, gedung ini, setiap gedung ini kalau tidak diisi ataupun tidak ada aktivitas kan suka rusak. Buktinya kan kelihatannya Rusak, yang dalam itu. Nah, minimal kita dari yang kecil dulu lah, ya. Mungkin adanya semacam pemeliharaan kebersihan. Ya. Nah, artinya kita saling apa ya, saling kolaborasi tentunya ya. Kalau kita nanti ada yang memang ditugaskan untuk kebersihan, itu kan ada keterbatasan juga ya, waktu ini. Tapi pada hal-hal kecil kita bisa saja guyup ini teman-teman ini. Betul, Pak. Saya percayakan ini kan nantinya itu kan komunitas ini kan komite ya, tentunya ya. Artinya dilihat dari wadahnya gitu kan. Komite ini misalkan ada gedung, walaupun secara kelembagaan karena ini merupakan aset pemerintah daerah, sekarang sudah jadi aset pemerintah daerah kabupaten. Nah, mandat ini diberikan kepada kami. Nah, seandainya di saat kami ada keterbatasan anggaran dari hal kecil, tentunya dari sisi pemeliharaan. Dan kedua, adanya aktivitas minimal. Apakah seminggu itu beberapa kali ada aktivitas di sini yang sifatnya mungkin hanya kongkong ngobrol misalkan kalau tidak ini kan, supaya nanti tidak dianggap yang kemarin. Artinya kemarin itu gini, oh ini kosong, ini tidak ada ini, gitu kan. Nah, nanti ada, jangan-jangan nanti ada pihak-pihak lain. Di Subang itu aneh loh, kalau ada aset dibiarkan, gitu kan. Jangankan aset dalam bentuk gedung, tanah pun sekarang diincar kan. Kalau pemerintah itu kan sifatnya apa ya, walaupun aset kalau tidak dimanfaatkan, kalaupun tidak ada, kalau memang kebetulan tidak ada rencana kan, ada yang memanfaatkan selama itu mengikuti aturan ya bisa diinikan. Bisa. Ya. Gitu. Nah, contoh di sini supaya eksis bahwa ini gedung ekonomi kreatif gitu kan, dan ini dimanfaatkan oleh komunitas ekonomi kreatif, ya istilahnya kalau masjid itu kan dimakmurkan lah gitu ya. Masjid dimakmurkan masjid itu tuh isinya kegiatannya. Ini juga sama lah. Silakan oleh teman-teman komite itu dimakmurkan. Dimanfaatkan. Ya, silakan. Kurang lebih seperti itu harapan Bapak, Ya. Ibu, semua perwakilan dari Dispatpora. Ya, betul. Sayang sekali itu harus mengakhiri perbincangan. Betul. Jadi mudah-mudahan nanti aspirasi dari teman-teman komunitas bisa diserap. oleh, Bapak dan Ibu. Coba disambut bolanya. Betul. Karena kita sudah direspon dengan baik. Betul sekali. Gitu. Sebelumnya Dan terima kasih juga buat buat Bapak dan Ibu Ibu Ina terima yang kasih telah datang ke kursi. udah menyempatkan waktunya. Betul sekali. Dan selain itu terima kasih juga buat Sejati Kopi. Ya. Terima kasih buat Subang Creative Center. Center. Terima kasih juga buat tim yang ada di sini. Saya mewakili dari Subang Creative Hub dan Ekonomi Kreatif. Didatangan pemerintah.